Shalom, selamat sore semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Ini kalau luar biasa wajah-wajahnya harus ceria dong, senyum-senyum dong. Kasih senyum dong kanan kiri. Kasih senyum, bilang karena Tuhan Yesus aku bahagia. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita ya. Kita mau beribadah, kita mau memuji menyembah Tuhan Yesus kita. Kita mau lebih lagi mempersiapkan hati kita. Amin. Yes. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau Allah yang begitu baik ya Bapa. Kau tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Sampai di tahun ini, di bulan Oktober Tuhan, semua karena kebaikan, kemurahan untuk setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bisa berdiri, kami bisa memuji, menyembah, kami semua sehat. Dan aku juga berdoa untuk setiap anak-anakmu yang live streaming ya Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami Yesus, firman Tuhan yang nanti akan dibawa boleh sungguh menjadi berkat dimanapun anak-anakmu berada. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kasih karunia untuk setiap kami Yesus. Terima kasih Yesus. Sumber kekuatan bagiku.
kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi hidupku. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus yang mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus Kau terindah. Selalu menyembah dan memuji Tuhan Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu. Amin. Haleluya Tuhan. Saya mengundang saudara-saudara yang untuk mau bangkit berdiri. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Di tengah kami ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai
Kita sepakat nggak bahwa Tuhan Yesus kita hebat, Tuhan Yesus kita dahsyat. Amin. Sepakat ya? Sama-sama angkat jempolnya. Haleluya. Sama-sama kita mau bilang Yesus kita hebat, Yesus kita dahsyat. 1, 2, 3. Yesus kita hebat, Yesus kita dahsyat. Sekali lagi. Sekali lagi, oke? 1, 2, 3. Yesus kita hebat, Yesus kita dahsyat. Haleluya. Kita menari buat Tuhan ya. Jangan malu-malu, menari buat Tuhan Yesus.
Bersukacita bersama Tuhan Yesus. Yes. Kita tidak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan Yesus. Amin. Kita pegang terus janji Tuhan. Amin. Haleluya.
Luar biasa ya, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Kita mau setiap kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, seluruh cita-cita, harapan, impian kita hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Sebab kita mau apa yang menjadi milik kita sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan Yesus. Haleluya.
Engkau Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah. Pada sore menjelang malam ini, kami sudah banyak memuji menyembah. Biarlah kiranya pujian penyembahan kami berkenan, meninggikan, memuliakan nama-Mu, dan biarlah saatnya Engkau berfirman kepada kami. Ini kami akan duduk diam mendengarkan perkataan firman. Urapi hamba-Mu, pakai kami. Khususnya hamba-Mu, pakai urapi, kuduskan dan layakkan menyampaikan kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu, supaya apa yang jadi isi hati-Mu tersampaikan kepada jemaat sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Kami membutuhkan firman-Mu, kami membutuhkan jawaban dari firman-Mu. Berfirmanlah, kami siapkan hati dan pikiran kami, hidup kami, untuk mendengarkan dan menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati, silakan dulu. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Nah, beberapa kali saya sini Bapak Ibu. Udah kelima. Saya lebih rileks aja ya, sebab badan saya kurang enak nih. Capek sekali ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita pertama-tama saya mengucap syukur kepada Bapak Yusuf dan kepada Bu Lani yang sudah mempercayakan saya melayani firman Tuhan ya. Sorry jawabannya telat ya. Oke, dan terima kasih juga kepada Tuhan Yesus ya yang sudah siap dan saya untuk melayani firman Tuhan. Sebenarnya saudara, saya pedagang. Kalau pedagang itu gak pakainya ya sederhana bahkan kumal ya. Tapi aneh saya kan, masih Tuhan percaya kan melayani firman Tuhan ya. Amin. Puji Tuhan, penampilan rapi. Tapi kalau di tempat jualan, gembel saudara ya. Kalau teman-teman saya lihat gini, kalau lihat ke Facebook Ibu Reni, wah pasti mereka akan tersalah ya. Oke. Baik, kita akan lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam Kejadian 26. Oke. Kita akan bicara, mempelajari dan akan mengetahui kebenaran Tuhan, firman Tuhan melalui temanya tentang Ishak. Siapa Bapak Ibu? Ishak. Siapa itu Bapak Ibu? Ishak itu bukan Ishak Yakub ya, bukan Ishak siapa, tapi Ishak dalam firman Tuhan siapa itu? Anak Abraham. Oke, nenek moyang bangsa Israel. Baik, kita akan lihat Kejadian 26 ayat 12 sampai ke 14. Kalau tidak keberanian kita berdiri, kita akan baca bergantian nanti ayat 14 sama-sama. Ini ayat yang paling sangat digemari oleh setiap anak Tuhan. Tapi saya akan mengulas tentang pribadi Bapak Ishak ini ya. Sebelum kita akan bahas ini tentang ayat 12 sampai 14. Tapi sungguh luar biasa ya Tuhan Yesus ya, luar biasa hebat ya. Ya, luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Singer kemarin, WL kan suaranya batuk, sekarang wah cengkur ya, luar biasa. Mantap ya, nggak percuma minum jahe. Oke, puji Tuhan. Dan heran bukan Pak? Bukan. Oke, kita akan berdiri. Kita akan lihat dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai 14. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Kita akan baca bergantian nanti ayat 14 sama-sama. Ayat 12 saya dulu, nanti Bapak Ibu semua ayat 13, nanti 14 sama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13 silakan. Ayo. Bapak Ibu. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ya sama-sama. 2, 3. Ia mempunyai sama-sama dong ayat 14-nya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati. Oke Bapak Ibu, ini ayat yang sangat disukai oleh setiap orang percaya. Mengapa? Isinya apa dalam Markus 12 itu apa? Itu diberkati Tuhan. Semua kita pasti ingin diberkati Tuhan. Tidak ada yang tidak ingin diberkati Tuhan ya. Bapak Ibu ingin diberkati Tuhan atau dikutuk Tuhan? Diberkati, semua kita ingin diberkati Tuhan. Tetapi sebelum berkat itu terjadi, pasti ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ada ketaatan dan sebagainya ya. Ada ya mendengarkan, merenungkan, bahkan terutama melakukan firman Tuhan. Amin. Oke, kita akan bicara tentang Ishak. Tadi sudah saya katakan, Ishak ini adalah anak dari
Abraham, nenek moyang dari bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu pelajari tentang Abraham, untuk mendapat Ishak, dia menunggu selama 25 tahun. Bapak Ibu yang terkasih, saya perhatikan tokoh Alkitab ini, Ishak ini, hidupnya sangat comfort, sangat nyaman. Mengapa? Oke, pertama kita lihat dulu. Pasal 25. Coba kita lihat, mundur pasal 25. Oke, ayat yang ke-20 sampai 21. Silakan. Bantu saya siapa? Ibu Betty aja. Ibu. Ayo Bu, semangat Bu, spirit Bu. Semangat. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Abram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. 21-nya. 21. Lanjut. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Oke. Pertama, mengapa saya bilang Ishak ini hidupnya comfort, nyaman? Oke, yang pertama adalah doanya dijawab Tuhan. Soal apa? Keturunan. Sedangkan kalau kita perhatikan, bapaknya, orang tuanya siapa? Abraham menunggu berapa? 25 tahun untuk mendapatkan keturunan. Ishak, keturunan ya, bicara keturunan. Yang pertama ini, hidup Ishak pertama, doanya didengar Tuhan. Semua kita pasti ingin dengar doanya didengar Tuhan ya. Amin. Ya, dijawab Tuhan. Mungkin Bapak Ibu berpuluh-puluh tahun berdoa, tak kunjung jawab Tuhan, tapi pada saat ini mungkin merindukan ada jawaban Tuhan. Betul? Seperti Ishak. Istrinya mandul, dia berdoa, langsung dijawab Tuhan. Oke. Poin pertama, hidupnya sangat hidupnya comfort, nyaman. Tuhan menjawab doa Ishak. Wah, luar biasa. Semua pasti ingin doa kita semua dijawab Tuhan. Ya. Yang kedua, soal jodohnya. Bapak Ibu tahu ceritanya? Tentang kalau salah kita lihat yuk. Pasal yang saya sudah tandai Bapak Ibu ya, tapi nggak tahu nih apakah pasal 24. Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 1 sampai terakhir. Siapa Pak? Kejadian 24. Kalau Bapak Ibu baca di rumah, ya, di situ Abram mengutus hambanya yang senior, yang tertua di sana untuk mengambil jodoh di negeri kelahirannya, yaitu siapa namanya jodohnya? Ribka. Perhatikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bandingkan dengan Yakub untuk mendapatkan jodoh, kita lihat dulu, coba kita lihat dalam Yakub ya. Yakub. Gak tahu cerita Yakub kan Bapak Ibu ya? Oke, pasal yang ke-29. Ini tentang bapak dan anak ya. Yakub ini anaknya Ishak. Oke. Ketika Ishak untuk mendapatkan jodoh dibuat mudah. Sedangkan Yakub untuk mendapatkan jodoh dia harus bekerja berapa tahun? Coba kita lihat dulu pasal 29. Pasal yang mana ya? Saya lupa lagi. Pasal yang ke-29 ya, betul. Ayat 20. Silakan. Bu Betty, ayo Bu. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Oke, ini 7 tahun pertama dia untuk mendapatkan Rahel ya. Tujuannya adalah Rahel dulu. Tetapi Laban mertuanya mengadali si Yakub dengan memberikan Lea. Oke. Ketika dia tahu bahwa dia dikadali, dia bekerja berapa lagi Bapak Ibu? Coba kita lihat ayat 30, pasal 30 ayat 30. Ayat 30. Bu Betty silakan. 28, 29 sampai 30. Silakan. Yakub menghampiri Rahel. Ayat 28. 28-nya. Ya, ayat 28.
Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. 29. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Lanjut. 30. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Oke, Bapak Ibu perhatikan. Berapa tahun? Ayatnya berapa tahun? 14 tahun. Untuk dia mendapatkan Rahel, dia harus bekerja selama 14 tahun. Beda dengan Ishak ya. Ishak, ini kalau saya bilang Ishak itu seperti apa? Siti Nurbaya, dijodohkan ya. Dijodohkan. Tapi ya emang jodohnya benar-benar jodoh gitu ya. Ada kalanya dijodohkan, tidak jodoh ya Bu ya. Nah, ada kalanya jodoh. Nah, ini seperti Siti Nurbaya. Ya, apa? Ishak dijodohkan oleh Abraham ke Ribka. Ribka begitu juga dijodohkan ke Ishak. Sangat nyaman ya. Soal jodoh mudah. Soal jodoh apa? Mudah. Tidak perlu bertahun-tahun seperti Yakub, 14 tahun dia harus mendapatkan jodohnya. Kata lagunya siapa? Anang. Jodohku. Oke. Itu poin yang kedua ya, bahwa Ishak dipermudah hidupnya. Jadi ingat Bapak Ibu, 2 poin. Pertama, soal keturunan Tuhan buat mudah. Sangat nyaman. Yang kedua, soal jodoh dibuat mudah. Nah, sekarang poin yang ketiga, soal warisan. Bapak Ibu tahu cerita tentang Ishak? Ya, tentang Abraham. Abraham mengusir Hagar dan Ismail, ya, memberikan pemberian, tetapi warisan dilimpahkan kepada siapa? Ishak. Jadi soal kekayaan, Ishak mudah mendapatkannya. Kenapa? Warisan. Tidak seperti Yakub. Coba kita lihat Yakub pasal 30. Pasal 30. Kejadian. Oke Bapak Ibu. Kejadian pasal 30. Semangat kok. Oh, ini habis minum jahe saya ya. Oke. Perhatikan Bapak Ibu. Iya. 30. Pasal 30. Pasal 31 Pak. Pasal 31 ayat 41. Perhatikan. Yakub untuk mendapatkan kekayaan, dia harus berjerih payah. Bahkan dikatali oleh Laban. Mitohana. Ya kurang ajar Mitohana. Ya? Oke. Mbak Binti, bantu bacakan Bu. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upah. Ayat 42-nya, lanjutkan. 42. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Sangat beda ya. Ishak untuk mendapat kekayaan, dia dapatkan dari warisan. Sedangkan siapa? Yakub mendapat kekayaan dari apa? Jerih payahnya. Selama berapa tahun? 14 tahun dapat majikan, dapat istri. 6 tahun dapat ternak. Jadi 20 tahun, istilahnya 6 tahun lah. Untuk genap tahun dia harus bekerja mendapatkan upahnya. Oke, sangat beda ya bapak dan anak. Betul? Jalan hidupnya sangat beda. Bapak Ibu mau yang mana? Mau yang muda atau yang penuh perjuangan? Soal cinta penuh perjuangan. Soal harta penuh perjuangan. Soal keturunan apalagi penuh perjuangan. Bapak Ibu mau pilih mana? Mudah atau penuh perjuangan? Penuh perjuangan. Bukan PDI Perjuangan ya? Pilih mana? Jangan pilih perjuangan, PDI Perjuangan ya? Sorry. Pilih perjuangan. Kenapa? Karena ketika kita berjuang, kita merasakan nikmat
menikmati hasilnya. Ya, kalau saya pilih perjuangan, saudara, benar, pilih berjuang. Kenapa? Cinta itu harus diperjuangkan. Oke, hidup perjuangan itu harus diperjuangkan. Oke, kita kembali ke laptop ya. Oke, kejadian 26, balik lagi ke 26. Oke. Penuh perjuangan Pak ya? Yes. Oke. Pasal 12 kita kembali. Nah, ini yang keempat. Bapak Ibu, luar biasa. Hidupnya penuh dengan kemudahan. Pasal 12 tadi. Ayat 12 tadi. Apa? Saat Ishak menabur, dia menghasilkan 100 kali lipat karena Tuhan memberkati dia. Sangat nyaman. Betul nggak? Tuh. Sangat nyaman. Apa-apa dibuat mudah. Apa-apa dibuat lancar. Ishak ini. Jadi pertanyaan nih, kenapa Ishak bisa mengalami semuanya itu? Ini pertanyaan kan? Semua kita pasti bertanya, kok beda? Anaknya penuh perjuangan, bapaknya mudah mendapatkan semuanya. Ah, ini dia Bapak Ibu. Kita lihat. Coba kita lihat pasal yang kedua. Pasal 26 ayat kedua dan 3. Bu Betty lanjut. Bacakan Bu Betty. 2, 3. Iya, 2 dulu Pak. 2 dan 3. Sampai yang ke 5. Silakan. 2 sampai 5, sorry. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 4, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat 5, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi Bapak Ibu, jawaban dari pertanyaan tadi, mengapa Ishak begitu mudah mendapatkan semuanya? Tidak perlu berjerih payah, tidak perlu bersusah-susah. Semuanya ketika dia berdoa, Tuhan langsung jawab. Ketika dia butuh harta, ada warisan yang sangat melimpah. Ketika dia soal pasangan, ayahnya menyediakan. Luar biasa. Jawabannya adalah, Bapak Ibu, kita lihat tadi. Ayat yang ketiga. Garis bawahi, itu dia, ya kata terakhir. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayah. Kalau saya kata bawahi, menepati sumpah itu bicara menepati janji. Jadi ada covenant, ada perjanjian Tuhan dengan Abraham. Mengapa Tuhan sangat menepati janjinya? Karena ayat 5, perhatikan. Bapak Betty, lanjut. Bapak Betty, ulangi, bacakan Bapak Betty. Tinggallah di negeri ini sebagai orang. Enggak, ayat 5, asal 26, ayat 5. Ayat 5, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Oke, jadi karena Abraham memegang perintah Tuhan. Tahu cerita tentang Ishak waktu mau dikorbankan? Apa perintah Tuhan? Pergi, korbankan Ishak ke bukit yang akan kutunjukkan padamu. Tanpa bertele-tele atau tanpa berbantah-bantah, Abraham tanpa bertele-tele, tanpa berbantah-bantah, Abraham tak. Dia tidak komplain. Ketika Tuhan berfirman, hari ini, besok dia lakukan. Luar biasa Abraham. Itu yang Tuhan lihat dalam diri Abraham. Karena Abraham mentaati, memegang perintahnya. Makanya Tuhan membuat suatu covenant.
berjanji. Ingat ya Bapak Ibu, ketika Tuhan berjanji mengadakan perjanjian kepada kita dengan apa Tuhan dengan kita mengadakan perjanjian juga dengan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak akan pernah melupakan janjinya. Ya, ingat sampai Bapak Ibu, ketika Tuhan berjanji, Dia tidak akan lupa janjinya. Mengapa? Padahal perhatikan, Abraham sudah mati. Tetapi janji itu Abraham belum melihat keturunan yang sangat banyak. Ya. Karena Tuhan berkata, coba kita lihat pasal yang keempat ini ya. Pasal 26 ayat 4. Coba perhatikan. Bacakan Bu Betty. Ayo Bu Betty. Ayo semangat Bu Betty. Bantu saya semangat juga. Oke. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oke, Bapak Ibu perhatikan. Ayat 4 ini ayat yang diulang. Ya, pada waktu itu coba kita lihat pasal 15. Mundur kita pasal 15. Pak, silakan pasal 15 yang diulang. Tuhan kepada Ishak. Ini perkataan Tuhan, janji Tuhan kepada Abraham diulang kepada anaknya. Coba pasal 15. Ayat yang kelima, sorry. Silakan. Ya. Tetapi datangnya firman Tuhan kepada Kejadian pasal 15 ayat yang kelima. Ayat kelima. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Nah, samakan Bapak Ibu. Tadi pasal yang ke-15 ayat kelima dengan pasal 26 ayat yang keempat. Dikatakan apa di sini? Aku akan membuat banyak keturunan seperti bintang. Sinkron kan? Sama. Jadi statement firman Tuhan kepada Abraham diulang kepada Ishak. Jadi ingat, ketika Tuhan berjanji, Dia akan berusaha menepati. Meskipun apapun kondisi kita, pasti Dia akan tepati. Karena apa? Perhatikan, ketika Abraham sudah mati, saat Abraham sudah mati, Tuhan tidak pernah lupa janjinya kepada keturunannya. Dia tepati melalui Ishak, berikutnya melalui Yakub, dan selanjutnya digenapi. Jadi ingat Bapak Ibu, covenant, perjanjian. Nah, Bapak Ibu sedikit ya. Begitu pentingnya Bapak Ibu sebagai orang tua. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih muda. Betapa pentingnya hidup kita harus benar dengan kata Tuhan. Mengapa? Karena ada nanti perjanjian itu akan digenapi Tuhan kepada keturunan kita. Kalau hidup kita tidak benar, ya, tidak akan ada covenant. Tapi kalau hidup kita benar, ada perjanjian Tuhan. Abraham contohnya. Abraham pegang teguh firman Tuhan, dia taati, ada perjanjian. Meskipun dia meninggal, sudah meninggal, tapi janjinya tetap Tuhan genap kepada keturunannya. Jadi Bapak Ibu, jagalah hidup kita. Kenapa? Saat kita meninggal, anak cucu kita yang diberkati Tuhan. Jangan pergunakan waktu kita dengan hidup tidak benar. Mengapa? Karena tidak akan ada covenant. Anak cucu kita tidak akan diberkati. Jadi pertahankan, jagalah seperti Abraham. Dia jaga hidupnya, hidup benar, memegang firman Tuhan, sehingga anak cucunya dibuat mudah, diberkati Tuhan. Luar biasa. Saya perhatikan ini ya, saya lihat, iya, Ishak begitu mudahnya karena ada Abraham. Di balik kesuksesan, kemudahan yang Ishak terima. Ada siapa? Ada Abraham. Bapak Ibu ingat cerita tentang waktu Salomo jatuh dalam dosa, ya. Tuhan berkata kepada Salomo, aku tidak akan memecah kerajaan ini, tapi pada saat engkau mati,
aku akan memecah kerajaan ini. Karena aku ingat Daud ayam. Karena Daud hidup berkenan kepada Tuhan. Oke, Bapak Ibu, sudah nangkap ya poinnya? Untuk anak cucu kita diberkati, jaga hidup kita. Hiduplah benar, taati firman Tuhan. Kenapa? Itu akan berdampak kepada anak cucu kita nanti. Contohnya bulan ini tentang Pak Yusuf, wah melayani Tuhan. Lihat, ada covenant Tuhan kepada anak cucunya. Saya lihat ya, ada pendeta dia hidup benar, meskipun anaknya mungkin kayak Yakub ya, sembrono atau hidupnya ya tidak benar, tapi ketika ada covenant dengan hamba Tuhan itu, anaknya diubah Tuhan. Amin. Ya, ingat ada apa Bapak Ibu? Perjanjian. Saya bisa mengingkari perjanjian. Saya bisa mengingkari janji saya kepada sesama saya, tapi Tuhan tidak akan pernah. Karena kalau dia mengingkari perjanjiannya, dia mengingkari sifat keilahiannya, yaitu apa? Dia ya tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah melanggar keilahiannya, sifat-sifatnya. Contohnya, dia maha kuasa, dia tidak pernah melanggar kemahakuasanya. Dia maha kasih, dia tidak pernah melanggar kemakasihannya. Bahkan dia berjanji, dia tidak pernah melanggar janjinya. Karena itulah sifat Tuhan. Dia tetap menepati janjinya. Baik, kita lihat dalam Perjanjian lagi 26, kita kembali. Nah, Bapak Ibu, ya, jadi pasal 26 ini ayat yang keempat itu bahwa di situ diulang perjanjian Tuhan kepada Abraham, diulang kepada Ishak. Nah, kita lihat ayat 12 lagi tadi. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Oke, karena berkat orang tua, anak cucu kita diberkati Tuhan. Karena hidup benar orang tua, anak cucu kita diberkati. Jangan salah gunakan hidup kita. Hiduplah benar, karena ini rahasianya untuk kita melihat anak cucu kita diberkati Tuhan. Oke, Bapak Ibu, kalau tadi saya perhatikan, ya, di sini Kejadian 26, Ishak ini itu anak perjanjian. Kalau Bapak Ibu lihat pada waktu peristiwa tentang Ishak ya, pada waktu itu Abraham sudah pesimis. Saya ulang ya, khotbah saya dulu. Abraham sudah pesimis tentang keturunannya. Dia sudah pesimis. Bahkan dia pernah berkata, biarlah Ismail yang menjadi ahli waris. Tapi Tuhan berkata, tidak. Anakmu lah, keturunanmu lah. Nah, inilah dia, Bapak Ibu, hasil iman Abraham kepada Tuhan. Ishak dibuat Tuhan mudah semuanya. Oke, kita lihat coba Kejadian pasal 15. Kita bicara lihat ini tentang covenant-nya Tuhan ya. Perhatikan. Kejadian pasal 15. Oke, kita lihat dalam ayat yang ke 17 dan 18 sampai yang ke 19. 18 saja. Sok, silakan Bapak Ibu, kita lihat ini covenant Tuhan kepada Abraham, perjanjian Tuhan. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Oke, ya. Ini perjanjian Tuhan. Pada waktu itu Abraham disuruh Tuhan untuk memotong korban. Dan di tengah-tengah korban itu Tuhan hadir membakar korban itu, dan Tuhan berfirman mengadakan perjanjian dengan Abraham. Bapak Ibu, sangat indah ya hidup dalam janjinya Tuhan. Saya perhatikan, sangat indah hidup dalam perjanjian Tuhan. Mengapa? Ini contohnya, saya ini, kalau Bapak Ibu tahu ya, ini
kami sekeluarga sebelum kami melayani kami sekeluarga melayani Tuhan, dimulai dari ibu saya. Ini saya kasihan ya, almarhum ibu saya. Waktu itu ini cerita, ibu saya katakanlah berpisah dengan Bapak John Peter almarhum ya, Ibu ya. Berani dengar kan Bu, biar tahu ceritanya nih. Nah, pindahlah dia. Ya, ini jujur Bapak Ibu. Bapak saya itu penjudi saudara. Orang kaya di Medan, kaya, tapi senang judi, bahkan main perempuan. Ya, akhirnya ketangkeplah judinya. Ketangkep, masuklah penjara. Ibu saya akhirnya pergilah ke Jakarta tahun 80-an, Bapak Ibu, kalau masalah. Nah, ibu saya, almarhum ibu saya, waktu itu akibat stres dia merokok. Itu bergaul seperti apa orang dunia lah. Tapi pada suatu kali dia dengar suara tit tit tit. Dia cerita sama saya ya, dia cerita suara apa ini? Diulang lagi, dia dengar. Dan di situ Tuhan berfirman kepada dia. Akhirnya dia berubah. Nah, dari doa almarhum ibu saya, pertama yang bertobat bapak saya. Ya, nah saya masih ugal-ugalan saudara. Ya, ada ibadah, saya main di kamar, masuk di kamar, peduli ting, ya. Peduli ting, ibadah di kamar. Padahal rumah dipakai untuk persekutuan saudara. Iya, betul. Hare-hare, weh. Diajak oke, mung teuing. Hah? Nyambut. Tapi apa yang terjadi? Berkat doa mereka, saya berubah. Asli. Kalau saya bisa, semua cara ini saya lihat yang mudah semua, karena saya tahu ada kapanan Tuhan dengan ibu saya. Amin. Kalau saya bisa begini, semua mudah, karena ada perjanjian Tuhan dengan ibu saya. Meskipun ibu saya sudah meninggal, tapi perjanjian itu tetap berlaku. Amin. Saya perhatiin, ini cocok dengan pengalaman almarhum ibu saya. Kejadian Abraham sama seperti kejadian Ishak sama seperti kejadian saya. Ya, soal jodoh, saudara ya, itu aja. Oke. Kamu soal duit, Bapak Ari saudara. Soal kenyamanan, Bapak Ari. Dagang setik, cuan. Apalagi soal barisan, rumah ada. Apa banyak? Apa Bu? So, semua mudah. Saya ingat, oh inilah dia kapanan Tuhan kepada ibu saya. Amin. Bagaimana dengan ibu-ibu, bapak-bapak? Apakah ada kapanan Tuhan dalam hidup kalian? Amin. Jaga itu Bapak Ibu. Ya, karena itu akan tetap berlaku sampai anak cucu kita. Hiduplah benar, jangan seperti orang dunia hidupnya. Bagi Bapak Ibu yang saat ini hidup tidak benar, bertobat. Karena akan mempengaruhi keturunanmu nanti. Yes. Jangan lihat sekarang, lihat ke depan. Ya, lihat ke depan. Pandang ke depan, bagaimana hidup anak cucu saya nanti. Karena itu ditentukan dari hidup kita sebagai orang tua. Betul? Ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini sama seperti Abraham dengan Ishak. Kalau kita lihat ya Pak, ini Abraham di Gerar. Kita lihat ya, Abraham di tempat ya, kita lihat pasal 20. Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai 2. Ini sama. Perjanjiannya di satu tempat itu namanya Gerar. Silakan Bu. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negev, dan ia menetap antara Kades dan Shur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Pasal 2. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Oke, perhatikan pasal yang ke-26. Kita lihat kelakuan Abraham dituruti oleh Ishak. Coba kita lihat pasal yang ke-10. 9 dan 10. Silakan. Peristiwanya sama. Silakan Bu. Bu Betty. Ya. Pasal 26 ayat 9 dan 10.
Pasal 26, sorry, Pak. 26-nya, Pak. 9, 10. Ayat 9 dan 10. Balik. 9. Ya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata, dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. 10. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Ayat 11, lanjutkan, Bu. 11. Pasal 26 ayat 11, Pak. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Oke, Bapak Ibu perhatikan. Ini poin terakhir. Adanya covenant, ada perlindungan Tuhan. Mengapa? Kalau Bapak Ibu perhatikan, Ishak berbohong kepada Abimelek. Ya, Ishak berbohong kepada Abimelek bahwa dia itu sepupunya, saudaranya. Bisa saja Bapak Ibu, bisa nggak Bapak Ibu warga di sana, Gerar, rakyat Gerar meniduri istrinya? Bisa, karena sepupu, saudara ya, bukan istri. Nah, tetapi lihat, ada perlindungan Tuhan terhadap istri dan Ishak. Sehingga apa? Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 10, tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kuperbuat? Ayat 11. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Jadi ada perlindungan sehingga ada keamanan. Jadi luar biasa covenant ini. Hidup dalam perjanjian Tuhan sungguh luar biasa. Ishak dipermudah semuanya. Bahkan ada perlindungan Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu? Mau tetap hidup dalam covenant Tuhan? Amin. Ya, jangan sia-siakan covenant Tuhan. Hiduplah benar, karena ada berkatnya dalam perjanjian Tuhan. Saya tidak panjang lebarkan. Sekali lagi, ketika Tuhan berjanji, Dia selalu akan menepati. Amin. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdiri. Amin. Oke, saya ada request nih dari Ibu Betty. Lagunya apa tadi Bu? Kemarin tuh Tetap setia. berkali-kali. Ah, silakan maju singer, WL, maju nyanyikan lagu ini. Saya kurang paham lagunya. Oke, silakan Bu. Ada Pak di sini? Ayo lagunya. Yang lagu Jacqueline Solosa ya Pak, Bu. Nah, Jacqueline Solosa ya Pak mas saya. Oke, silakan nyanyikan. Saya ikut aja ya. Bu, berarti, Bu, nyanyikan Bu. Bu Reni, sorry Bu Betty lagi. Oke, mari kita nyanyikan lagu ini, ya. Tadi di perjalanan saya dengarin lagu ini, saudara. Wah, saya ikut nyanyi, tapi saya baru mendengar lagu ini ya. Oke, silakan.
aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap tetap di dalam covenant Tuhan. Kalau kita hidup dalam covenant Tuhan, ada proteksinya Tuhan. Ada kemudahan yang Tuhan buat dalam hidup saudara. Mungkin saat ini susah, sukar. Perhatikan, lihat ke depan, masih ada kemudahan yang Tuhan buat. Karena Tuhan ingat covenant-nya. Jadi Bapak Ibu, kita sungguh luar biasa hidup dalam covenant-nya Tuhan. Dia tidak pernah akan lupa akan janjinya. Janjinya orang tua kita kepada anak-anaknya, dia tidak akan lupa. Jadi Bapak Ibu, tetaplah hidup dalam covenant-nya Tuhan. Hiduplah benar, pegang taati firman Tuhan, supaya anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Hidup kita bisa berdampak bagi anak cucu kita, bisa berdampak positif atau berdampak negatif.
Tuhan. Kalau kita taat akan firman Tuhan, akan ada dampak positif pada anak cucu kita. Hidup kita lah yang menentukan anak cucu kita diberkati atau tidak oleh Tuhan. Jadi tetaplah hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Terpujilah akan perjanjian-Mu Tuhan. Sebagaimana Engkau berjanji kepada Abraham, Engkau genapi kepada keturunannya. Begitu juga janji-Mu kepada kami Tuhan. Dulu Kau berjanji, Engkau akan selalu menepati janji. Kami percaya itu Tuhan. Kami pegang janji-Mu. Kami pegang akan covenant-Mu Tuhan. Dan kami mau tetap hidup dalam kebenaran firman. Supaya hidup kami diberkati, anak cucu kami juga diberkati. Terima kasih atas firman-Mu, materekan oleh Roh Kudus-Mu, dan diingatkan melalui Roh-Mu Tuhan setiap hari tentang perjanjian kepada kami Tuhan. Mungkin saat ini belum tergenapi, tapi Engkau akan berusaha menggenapi. Kami percaya. Terima kasih. Kami akan melanjutkan acara selanjutnya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami akan memberi persembahan dan semuanya kami serahkan. Mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan semuanya hidup. Haleluya. Semua kita percaya katakan. Amin. Memberkati dan serahkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Purba yang sudah mengingatkan kita semua apa yang menjadi isi hati Tuhan, supaya hidup kita boleh sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kita memiliki perjanjian yang terus bisa dibawa untuk anak cucu bahkan seluruh keturunan kita. Haleluya, amin. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus untuk pekerjaan tangan Tuhan. Doa syafaat akan dibawakan oleh Ibu Ana. Silakan Bu. Sama-sama kita tundukkan kepala. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk ibadah pada sore hari ini. Terutama kami telah diingatkan kembali melalui hamba-Mu untuk menjadi orang tua yang baik, orang tua yang benar, orang tua yang takut akan Tuhan. Biarlah kami boleh hidup terus di dalam janji-janji-Mu Tuhan, agar anak cucu kami, keturunan kami diberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pakai terus hamba-Mu Bapak Purba menjadi alat-Mu, menjadi
memberitakan kabar baik lebih dahsyat lagi, dipakai dimanapun Bapak Purba berada, dan kemanapun Bapak Purba pergi, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati apapun yang diusahakan dikerjakan hamba-Mu ini, dibuat Tuhan sukses dan berhasil. Yes. Keluarga besarnya pun Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Kami terlebih jauh berdoa untuk gereja kami di tempat ini, GKKI Penabur Benih, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi kota di kota kami. Bahkan Tuhan pakai lebih lagi Ibu Lani, Tuhan berkati, di mana terus pelayanannya melalui secara online maupun secara onsite, menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terlebih jauh berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Terima kasih untuk hari ini pada tanggal 20 Oktober telah dilantik serah terima Bapak Presiden dari Bapak Presiden Jokowi ke Bapak Prabowo Gibran beserta staf dan jajarannya. Terima kasih Tuhan Yesus, semua berjalan baik dan lancar, dan kami mendoakan bahwa Indonesia semakin maju, semakin pulih, baik di dalam perekonomian, usaha, pekerjaan, dan apapun, terutama di politik Tuhan, semuanya berjalan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kota Sukabumi. Tuhan berkati kota Sukabumi tetap kondusif. Tuhan pulihkan keekonominya, usaha pekerjaannya, usaha-usaha kecil, menengah sampai dengan atas. Tuhan memberkati juga gereja-gereja yang tersebar di Sukabumi. Dan kami juga nanti pada bulan November akan memilih pemimpin daerah. Tuhan memberikan hikmat kepada setiap kami untuk memilih pemimpin daerah yang benar-benar takut akan Tuhan, dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kabulkanlah segala doa dan permohonan kami, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan sebentar kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Arahkan hati kita pada Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih Bapa. Kalau malam hari ini kami boleh memuji, menyembah Tuhan, kami boleh beribadah. Inilah ucapan syukur kami kehadirat-Mu, karena Tuhan Yesus selalu memelihara setiap kehidupan kami, menyertai dan memberkati kami. Kami bersyukur buat kasih karunia, anugerah yang Tuhan sudah beri dalam setiap hidup kami. Kami percaya Bapa, di dalam setiap kehidupan kami ada janji-janji Tuhan, iya dan amin. Dan kami percaya keturunan kami akan menjadi orang-orang yang kuat dan gagah perkasa, tidak meminta-minta roti, tapi mengalami berkat Tuhan dengan berkat kelimpahan. Kami percaya itu sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan hari ini. Kami mau terus pegang perjanjian kami dengan Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Apul yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan di tempat ini. Tuhan pakai dahsyat di dalam kemuliaan demi kemuliaan-Mu. Apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi harapan dalam hidupnya, biarlah Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Dan aku percaya pengurapan ilahi terus turun atasnya, dimanapun Kau mengutus membawa anak-Mu Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita dari surga. Biarlah Tuhan mengurapi dan memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Usahanya, pekerjaannya Tuhan berkati Tuhan, buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, hamba-Mu mengucap syukur buat sore hari ini, malam hari ini Bapa. Setiap kami percaya Tuhan sudah melawat menjamah setiap hidup kami. Yang sakit mengalami kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang susah Tuhan beri penghiburan, yang kekurangan mengalami berkat, sebab Allah, Engkau Allah penyedia dalam hidup kami, Jehovah Jireh. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menerima berkat-Mu. Mari anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita mengangkat tangan. Saudara, pulanglah, terimalah berkat, pertolongan dan cinta kasih Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayananmu, studimu diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kau kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus selalu menyertai engkau. Bahkan Tuhan katakan, di mana
dengan minyak anggur gandum yang baru tercurah mengalir dalam hidupmu malam hari ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, lumbung-lumbungmu dipenuhkan, bejana-bejanamu dipenuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya tiang awan, tiang api selalu menyertai setiap kami anak-anakmu Tuhan, yang selalu berseru mengangkat tangan kepadamu, berserah kepadamu. Kami boleh mengalami berkat Tuhan dan janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih banyak Bapa. Kami percaya pada malam hari ini kami sudah menerima berkat-berkat ilahi, pengurapan ilahi, kasih karunia, anugerah. Kami sudah menerimanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama saya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Glory, haleluya, haleluya. Sungguh Bapa, kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai malam hari ini Tuhan perluas daerah ekonomi kami, perluas daerah pelayanan kami, perluas daerah usaha kami di dalam nama Tuhan Yesus. Perluas dalam setiap rencana-rencana hidup kami. Tuhan nyatakan di dalam setiap hidup kami. Kami mengalami berkat-berkat Tuhan. Karena kami percaya ada tangan Tuhan Yesus yang selalu melindungi, melindungi, memagari, menyertai hidup kami. Sakit penyakit tidak dapat mendekat bagi setiap kami. Bahkan kecemasan, ketakutan tidak dapat mendekat. Tuhan Yesus, Tuhan yang dahsyat, di dalam nama Tuhan Yesus sehingga kecemasan, sehingga ketakutan tidak menimpa aku, sehingga ketakutan tidak menimpa aku Tuhan, karena aku punya Yesus. sehingga kecemasan tidak menimpa aku.